Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul kembali pada salat tarawih pada malam hari ini. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurah limpah pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat, ya. Oke, sehingga dari sini mau membawakan sedikit materi, insya Allah buatan lama terkait dengan 5 perkara sebelum 5 perkara. Ini mungkin sudah familiar sebagai lagu atau sebagai hal yang diketahui, tapi saya ingin mengingatkan sedikit biar menjadi pengingat baik kita. Seperti itu. Nah, 5 perkara ini berasal dari hadis Rasulullah. Hadis tersebut berbunyi, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin wa huwa ya'idhu iltam khamsan qabla khamsin syababaka qabla hiramika wa sihhatika qabla saqamika wa ina'aka qabla faqrika wa faraghaka qabla syughlika wa hayataka qabla mautik. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu padanya beliau bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada seorang laki-laki begitu menasihatinya, ingatlah 5 perkara sebelum 5 perkara yang lainnya. Masa mudamu sebelum tiba masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kayamu sebelum masa fakirmu, masa lapang atau luang sebelum waktu sibukmu, dan yang terakhir adalah masa hidup sebelum matimu. Ya, sebenarnya intinya hanya itu. Sama selesai Bapak Ibu? Atau lanjut ya sedikit, ya. Nah, jadi yang pertama diingatkan dalam hadis ini adalah masa mudamu sebelum masa tuamu. Nah, ini berkaitan dengan 4 yang bawahnya Bapak Ibu. Karena ini kan berkaitan sama usia. Yang kita tahu itu usia kan betul bisa balik nih. Nih usia kita sekarang 22, betul bisa balik ke 18. Tapi kita ini jiwanya teh enom sedaya gini. Nggih. Kon mbah-mbah sedaya, bapak-bapak saya enom jiwane. Pokoke ngoten. Nah, ini dari surat Ar-Rum dijelaskan bahwa Allah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan keadaan lemah itu menjadi kuat, lalu kemudian Dia menjadikan setelah kuat itu lemah kembali dan berubah. Ya. Jadi dari surat Ar-Rum tadi bisa kita simpulkan bahwa memang ada kalanya kita waktu lemah, ya waktu bayi anak-anak belum bisa ketahuan apa terus jadi kuat. Ya. Jadi kita dewasa bisa bekerja, bisa produktif, ngoten. Terus habis itu dari kuat menjadi lemah kembali dan berubah. Kita habis dewasa, kita bisa produktif bekerja, lama-kelamaan usia kita kan makin berkurang, produktivitas makin menurun, dan fungsi tubuh itu makin berkurang, sehingga kita bisa tidak bisa produktif kembali seperti masa muda. Sehingga yang muda-muda nih, ya, yang adik-adik itu bisa dimanfaatkan masa mudanya dengan hal-hal yang positif. Ini kayak melakukan hal-hal yang membantu, terus bergotong royong, dan hal yang kiranya waktu muda itu masih kuat, masih rosok. Yang kedua, sehat sebelum sakit. Nah, ini sehat itu Bapak Ibu adalah salah satu dari 2 nikmat yang sering dilupakan oleh manusia. Jadi 2 nikmat yang paling sering dilupakan dari manusia adalah kesehatan dan juga kesempatan. Kita bisa sholat tarawih di sini tadi karena sempat. Betul nggak betul? Betul. Kita bisa sholat tarawih tadi 11 rakaat tambah witir 3 karena juga sehat juga. Nggih, leres. Nah, seringkali kita manusia itu lupa kalau sehat itu kita, sempatnya kita itu adalah sebuah nikmat dari Allah. Karena kan biasanya normalnya kita kan sakit Bapak Ibu. Nah, ilengnya kan ketika sampun sakit. Nah, ngoten. Nah, sehingga yang perlu kita ingat adalah karena kita di sini kondisinya sehat, karena kita di sini kondisinya sempat juga, maka dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
Karena juga kita di bulan Ramadan ini Bapak Ibu sekalian, kita bisa melakukan ibadah-ibadah sunnah yang pahalanya berkali lipat, seperti yang dijanjikan Allah. Lalu yang ketiga adalah kaya sebelum miskin. Sini dijelaskan bahwa ketika kita memiliki sebuah kecukupan harta, Bapak Ibu, ini dianjurkan kita untuk bersedekah, berinfak. Karena sebagian harta kita kan juga milik orang lain. Yang contoh paling sederhana adalah karena akhir-akhir ini masih dalam tahap pemulihan ya, saudara-saudara kita yang berada di Sumatera yang kemarin terkena bencana banjir ngoten. Nah, itu bisa dimanfaatkan sebagai ladang sedekah kita Bapak Ibu. Pun juga kondisi saudara kita yang masih berjuang di masa perang ini, yaitu saudara-saudara kita di Palestina Bapak Ibu, itu bisa juga menjadi ladang untuk kita beramal, kita bersedekah, berinfak di sana, sehingga bisa meringankan sedikit beban saudara-saudara kita dan bisa memanfaatkan nikmat yang dititipkan oleh Allah kepada kita agar dimanfaatkan dengan baik. Kan harta itu titipan gitu Bapak Ibu sekalian. Yang keempat, waktu luang sebelum sibuk. Ya. Nah tadi salah satu dari dua nikmat yang sering dilupakan adalah nikmat sehat dan juga nikmat sempat. Mumpung kita sempat, mumpung kita belum ada hal-hal yang lain yang sibuk, mumpung masih saged tadarus, mumpung tasih saged sholat tarawih, dilakukan dengan semaksimal mungkin Bapak. Apalagi di sini bulan Ramadan. Harapannya nggak setelah Ramadan tambah seragam lagi, dalam surat Al-Asr juga jelaskan yang artinya demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Yang apa kerugian? Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Ya. Jadi ketika kita menyanyiakan waktu, kita adalah termasuk orang-orang yang merugi, karena kita tidak memanfaatkan waktu tersebut dengan baik. Yang kelima adalah yang terakhir, hidup sebelum mati. Alhamdulillah kita kan kalau masih di sini masih bisa mendengar ceramah untung, masih saged sholat tarawih, berarti kita masih hidup ya. Yeah. Nah itu dijelaskan dari pada Quran surat Ali Imran juga, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Mumpung kita masih diberikan hari untuk bernafas oleh Allah, kita melakukan hal-hal yang bermanfaat, kita mencari ladang pahala, kita mencari sangu akhirat kita Bapak Ibu. Karena kematian tidak mengenal umur, tidak mengenal hari, tidak mengenal waktu, bisa kapan saja. Nah, sedikit lagi saya mau cerita tentang nikmat sehat sebelum sakit Bapak Ibu. Saya dulu waktu di organisasi pernah bantu untuk cek kesehatan mata Bapak Ibu di Desa Sanggung. Nah ini kan cek kesehatan kan dites gitu. Iki kelihatan boten, Mbah, kelihatan boten. Terus kalau tanya, karena banyak yang kelihatan, Mbah, gadah kacamata boten, Mbah, ten griya. Oh, gadah Mas, tapi mau maca Al-Qur'an, ngoten. Wah, maca Al-Qur'an Mbah, tasih, berarti saya sering nggih. Ngoten. Ya alhamdulillah ini Quran tasih saya, tapi nek delok-delok liyane rada brem Mas. Nah, niku menunjukkan bahwa orang tua pun masih semangat walaupun keadaannya nggak benar sehat, keadaannya itu sakit sebenarnya, tapi tetap memanfaatkan. Apalagi kita yang masih di sini diberi kesehatan, masih diberi waktu luang, masih diberi usia dan masih diberi kehidupan, harapannya bisa memaksimalkan bulan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin mencari sangu sebanyak-banyaknya, karena mumpung dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadis tadi Bapak Ibu sebagai pengingat kita, karena mumpung masih ada kesempatan, kenapa tidak dilakukan sekarang? Karena kita nggak akan tahu besok akan ada apa Bapak Ibu, takdir kita akan terjadi apa, wallahu a'lam bishawab. Mungkin sedikit Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, tidak banyak. Semoga hal tersebut bisa menjadi pengingat khususnya bagi saya sendiri dan juga bagi Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid Sholihin yang insyaallah dirahmati Allah. Jika ada salah katanya saya mohon maaf, jika ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi fi sabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.